Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, tentunya yang masih setia menemani kalian setiap pagi di jam 7. Dan tentunya kita di Rabu pagi yang indah ini, my friend, kita akan sapa-sapa dulu para pendengar dan penonton yang memang sudah selalu rajin update di kolom komentar tentang aktivitas mereka setiap pagi, dan juga tentunya profesi-profesi mereka yang ternyata ini beragam. Setelah kemarin kita shout out tukang dan juga sopir truk, ternyata sekarang ada juga salah satu dan beberapa profesi itu merupakan tukang hitan alias tukang nyunat. Nah, ini tolong boleh dong lu elaborate dikit nih, lu nyunatnya masih pakai bambu nih yang zaman dulu atau udah pakai laser nih, my friend ya. Biar kita nggak penasaran ya. Dan sehari mungkin bisa habis berapa. Nah, ini tolong ya. Tolong banget dielaborate. Itu salah satunya tukang hitan merupakan profesi yang penting sekali ya, terutama buat kita para cowok-cowok nih. Dan tentunya juga ada debt collector yang juga sambil mungkin nagih utang sambil dengerin katanya gitu. Mungkin memberikan ini dulu, motivasi dulu ya. Kayak kan, wah ini tim gua mau belanja nih, mau beli pemain. Nih gua nagih utang dulu nih gitu kan sama orang-orang. Biar sugestinya akhirnya tim kesayangan dia mungkin jadi punya uang untuk belanja pemain ya. Oke, jangan-jangan lu temannya Coach Jasin ya yang waktu itu sempet jadi debt collector buat nagihin sama dia, akhirnya jadi teman kan, sempat cerita tuh di beberapa podcast kita ya. Ya oke, itu dia. Semoga abang-abang kita yang berprofesi sebagai debt collector tidak menagih dengan cara yang pakai kekerasan, tapi dilancarin aja dengan kesadaran orang-orang yang bakal ditagih itu sadar dan bayar sendiri gitu ya bang ya. Kita lancarkan apapun profesinya, kita harap semua seluruh teman-teman dan pendengar, penonton itu memiliki rezeki yang mengalir lancar dan semua pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke, dan hari ini gue akan recap sedikit, tentunya akan ada update dari beberapa tim kesayangan kita di Italia. Kita akan memulai itu dengan update Juventus, dengan ada beberapa pemain baru yang diincar dan bagaimana outgoing-nya juga, terutama dengan deadlock-nya status transfer Morten Hjulmand yang dari Sporting itu apa sekarang alternatifnya, ada update-nya hari ini. Kemudian dari sisi AC Milan itu bagaimana progres negosiasi Iglitare yang kemarin stay di Inggris setelah pramusim untuk mengakselerasi transfernya Rasmus Højlund. Kemudian dari sisi AS Roma kita ada update sedikit untuk Echeverri dan juga striker baru incaran mereka. Kemudian berikutnya situasi terkini dari Donnarumma yang baru saja kemarin ada breaking news dari Fabrizio Romano. Kemudian sedikit update tentang klarifikasi, ini lebih ke klarifikasi tentang banyak yang nge-tag gua tentang rumor Mads Hilgers yang katanya diminati oleh Crystal Palace. Gua tadi langsung chat Fabrizio Romano dan mengkonfirmasi nih, do you know anything about this gitu. Intinya seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke Garnacho yang memberikan ultimatum untuk Manchester United. Update dari Carlos Baleba. Dan terakhir seperti apa spending yang sudah terjadi selama ini ya di bursa transfer musim panas ini. Itu kurang lebih menunya hari ini. Untuk kalian yang mungkin relate silahkan stay. Dan kita akan langsung mulai ke Italia. Pertama dari tim favorit gue Juventus. Itu terjadi penundaan ya. Akhirnya tentang kesepakatan Morten Hjulmand, despite memang Juventus dan sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal, namun yang menjadi penghambat adalah permintaan transfer fee sebesar 60 juta euro yang dipatok oleh Sporting untuk bisa mengakuisisi seorang Morten Hjulmand. Nah, ini yang menjadi blocker karena terlepas dari memang sudah dijualnya Timothy Weah, kemudian kemarin juga sudah dijualnya Samuel Mbanggula. Namun hasil penjualan kedua pemain tersebut itu masih belum berbanding lurus dengan permintaan harga Sporting Lisbon ya. Memang ada beberapa pemain yang di-expect untuk bisa dilepas dulu sebelum akhirnya ini bisa kembali Juventus membuat pergerakan apakah akan go all out untuk Morten Hjulmand atau tidak ya. Salah satunya Douglas Luiz belum jelas akan dilepas kemana. Kemudian Fabio Miretti juga masih belum pasti apakah akan dilepas ke Napoli dengan harga 14 juta euro atau tidak gitu. Dan beberapa transfer yang akhirnya batal seperti Nico Gonzalez yang kemarin sebenarnya sempat diminati oleh Al Hilal, ternyata itu transfernya juga batal. Jadi banyak sekali potensi uang yang tadinya
mungkin bisa masuk, ternyata belum terrealisasi hingga saat ini, sehingga angka 60 juta euro yang diminta oleh Sporting dirasa tidak realistis. Makanya Juventus sekarang mencari plan B, dan kandidat itu jatuh kepada sosok Matt O'Reilly yang sekarang sebenarnya membela Brighton Hove Albion. Musim lalu ditransfer dari Celtic dengan mahar sekitar 30 juta euro, dan kurang lebih harga yang diminta oleh Brighton untuk masuk seorang Matt O'Reilly ini sekitar 40 juta euro. Namun tidak hanya Juventus saja yang tertarik, tapi juga ada Roma, ada Marseille, dan juga Atalanta. Nah, ini yang membuat kita ini masih dinamis karena mungkin pergerakan-pergerakan ini akan terjadi memasuki penutupan jendela transfer di akhir Agustus. Ya, itu dari Juventus. Sekarang kita masuk ke AS Roma. Sebelum kita masuk ke update striker Roma, gue pengen update sedikit dulu tentang situasi terkini Claudio Echeverri. Akhirnya Roma menyerah dengan terms yang diminta oleh Manchester City. Jadi City tidak ingin memasukkan obligasi to buy, obligasi untuk wajib dibeli setelah peminjaman itu dengan harga yang sudah fix. Nah, City tidak ingin menginclude clause itu. Akhirnya ini kesepakatan dengan Echeverri ini yang diminta oleh Manchester City adalah lu dry loan aja, lu simply pinjam aja, tapi lu harus mainin dia. Nah, akhirnya Roma menyerah karena emang membutuhkan jasa sang pemain, dan ini dalam beberapa hari ke depan kalian expect akan terjadi sebuah progres dari transfer ini. Nah, masuk ke posisi striker di Roma, ini ternyata sang marquee signing yang mereka beli di musim kemarin dengan mahar hampir 40 juta euro, 39 juta euro kalau nggak salah, itu Dovbyk. Memang ini menjadi sebuah perdebatan karena musim pertama dia tidak bisa dibilang sukses, ya. Jadi pembelian yang cukup besar dari Girona tidak berbuah hasil di musim pertama. Kelihatan banget dia disconnected dengan rekan setimnya, termasuk di pramusim kemarin. Akhirnya ini ada dua klub Liga Inggris yang menawarkan untuk menyelamatkan karirnya gitu. Tim promosi yang pertama, Leeds United, itu menyatakan ketertarikannya untuk Dovbyk, dan kemudian itu juga di follow up oleh West Ham United, ya. Jadi dua tim Liga Inggris ini menanyakan availability Dovbyk, dan ekspektasi dari Roma seenggaknya kalau mau melepas seorang Dovbyk itu di angka 35 juta euro, karena mereka memiliki incaran, udah langsung punya incaran pengganti, karena Gasperini secara khusus meminta Nikola Krstovic dari Lecce, ya. Lecce langsung merasa kesempatan nih, gitu kan. Kesempatan nih barang nih, langsung kita minta aja, harganya lumayan mahal. Jadi langsung di slap price-nya itu sekitar 35 juta euro untuk Krstovic. Nah, permasalahannya ini kan memang bukanlah harga yang jamak untuk striker di Serie A, terutama ya bukan grade A lah kalau kita bisa bilang gitu. Terlepas memang mungkin penampilan Krstovic musim lalu juga nggak bisa dibilang jelek gitu. Tapi uang yang dihasilkan dari penjualan Dovbyk seenggaknya tidak rugi dari sisi aturan financial fair play-nya Roma nanti, dan pembukuannya bisa langsung diinvestasikan kembali untuk mendatangkan striker yang diinginkan oleh Gasperini. Itu dia. Nah, kita beralih ke AC Milan. Dalam tour yang dijalankan oleh Milan di pramusim kemarin ke Inggris, akhirnya setelah itu selesai, Iglitare, Director of Football dari AC Milan, memutuskan untuk stay karena dia dalam upayanya membujuk Rasmus Højlund agar mau pindah ke AC Milan. Nah, di episode sebelumnya gue udah menjelaskan ke kalian jika Manchester United akhirnya sudah legowo menerima jika memang Højlund ini dilepas, itu kemungkinan besar hanya pinjaman yang bisa diakselerasi opsi-opsi ini. Karena untuk tim-tim yang mau beli cash itu nggak banyak. Nah, datanglah Milan dengan penawaran yang sangat firm diterima oleh Manchester United, namun Rasmus Højlund ini belum yakin. Akhirnya Iglitare stay 2 hari untuk mencoba meyakinkan kubu Højlund dan agennya dan representatifnya dan entourage-nya agar dia mempertimbangkan untuk mau bergabung dengan AC Milan. Itu sekaligus menjawab prioritas dari Milan itu adalah Højlund, dan mereka sudah totally abandon atau meninggalkan plan untuk mengakuisisi Dusan Vlahovic, ya. Jadi ada kemungkinan Vlahovic akan bertahan di Juventus sampai musim depan dengan menjadi backup dari Jonathan David gitu. Nah,
ini memicu beberapa kritikan lah dari legenda-legenda Milan. Ada yang bilang kenapa sih lu segitunya buat Højlund, dia bukan Van Basten kok gitu. Segitunya banget sampai pemainnya tuh sebenarnya nggak mau, lo masih bujuk-bujuk. Makanya itu sekarang dari manajemen Milan tengah berupaya mencari alternatif dalam diri beberapa pemain yang juga sebenarnya sekarang statusnya surplus of requirements, yang kira-kira mungkin bisa diakuisisi dengan lebih jelas gitu ya. Nomor 1 itu adalah Goncalo Ramos yang kita semua tahu menjadi cadangan di PSG, tidak masuk dalam starting 11 Luis Enrique, dan ini memang sudah dari musim lalu jasa dia tuh sebenarnya available dan bisa dibeli. Nah, sekarang ini tengah dieksplor oleh Milan apakah secara finansial mereka memiliki financial power untuk bisa mewujudkan ini. Dan yang kedua pastinya ada Nicholas Jackson, kemarin gue udah bilang. Ada juga yang ngomong di kolom komentar yang bilang kalau misalnya ini tidak mungkin karena sempat sudah ada slack antara Milan dan Chelsea ketika proses tawar-menawar Mike Maignan, kipernya Milan pada saat itu. Tapi gue tanya, kita semua juga tahu, kita chat-chatan sama Fabrizio, dari dia versinya everything still possible karena Nicholas Jackson itu adalah bisa dibilang plan B nomor 1 untuk seluruh tim-tim besar yang membutuhkan striker jika target utamanya tidak bisa didatangkan gitu. Jadi opsi backup nomor 1-nya tuh rata-rata adalah Nicholas Jackson. Dan gue udah jelasin juga di episode kemarin kalau bentar teh dulu ya biar nggak batuk. Itu dia my friend. Kalau permintaan Chelsea itu sekitar 80 juta pound sterling ke seluruh tim-tim yang meminati, namun berkenan melepas di angka udah tawar murah banget yaitu 60 juta pound. Nah, definitely Milan nggak punya 60 juta pound, tapi definitely Milan bisa minjem dulu gitu dan akhirnya nanti dipermanen di musim berikutnya gitu. Atau ada penjualan-penjualan yang mungkin bisa juga terjadi dalam beberapa waktu mendatang untuk akhirnya itu bisa di refinancing dan mendatangkan antara seorang Goncalo Ramos atau Nicholas Jackson ya. Itu kurang lebih dari Milan update-nya, dan perburuan striker baru Milan yang memang menjadi headline sepanjang musim panas ini itu tidak mengganggu rasa percaya diri seorang Santiago Gimenez yang sebenarnya juga diakuisisi dengan harga cukup mahal di jendela transfer Januari kemarin. Ya, sebagai seorang striker murni yang tersisa di Milan yang memang mungkin datang di tengah musim yang tidak menjalani musim yang fantastis, rasa percaya dirinya memang mungkin di akhir musim kemarin cukup rendah, tapi memasuki musim yang baru dia bilang kalau ini adalah memulai dari scratch, mulai dari nol lagi gitu. Jadi dengan kedatangan Allegri dia bilang ada atmosfer yang berbeda dengan kedatangan Allegri. Tim jadi lebih bersatu, sulit ketika Anda pindah di Januari, namun saya adalah Santiago yang sama. Bedanya saya hanya lebih lapar untuk meraih kesuksesan. Anjay, itu dia ya. Dari 19 penampilan yang dia mainkan bersama Milan sejak paruh musim kedua kemarin, mencetak 6 gol dan 3 assist. Santiago Gimenez tidak takut dengan persaingan, terlepas Milan lebih banyak mencari posisi kandidat striker ya. Memasuki musim panas ini gitu ya, dia open lah untuk persaingan. Kurang lebih seperti itu dari Santiago Gimenez. Dan sekarang kita akan masuk ke bombshell yang pertama, itu adalah PSG secara resmi mencoret Gianluigi Donnarumma dari daftar skuad mereka memasuki laga Piala Super Cup. Ya, ini dia. Jadi ini sebuah statement dari PSG. Sebuah tindakan statement yang merasa gua udah punya kiper baru, Donnarumma tidak ingin memperpanjang kontrak, silahkan pergi dari sini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini versi dari Donnarumma seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya juga. Pihak Donnarumma merasa sangat kecewa dengan perlakuan dari PSG. Dia bilang pada dasarnya PSG berkata pada Donnarumma dengan dicoretnya dia dari skuad di Super Cup nanti, perpanjang kontrak atau pergi. Dalam hal ini memang kesepakatan tidak tercapai gitu ya. Dan akhirnya PSG acknowledge dan menerima itu gitu. Kalau lu nggak mau potong gaji, ya udah gitu.
Tidak ada jalan kembali, PSG ingin Donnarumma pergi dan sang pemain yang merasa kontribusinya besar merasa terluka. Nah, kita harus paham dulu berapa sih gaji Donnarumma, itu 200.000 pound sterling per pekan sekarang di PSG. Dan dia berusia 26 tahun. Dan secara logis memang tentu dia menginginkan perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji. Karena ini adalah tahun-tahun terakhir dia untuk dapetin kontrak besar. Sebelum nanti memasuki usia kepala 3, ya pasti udah nggak bisa lagi gitu kan. Terutama dengan posisi dia sebagai seorang kiper yang memang ya agak susah kalau lu minta gaji gede-gede banget gitu. Karena kan pasti biasanya tuh gaji gede itu di striker gitu, yang benar-benar bombastis. Nah, bracket gaji dia udah tergolong sebenarnya besar sekali gitu. Jadi dengan hal ini Donnarumma itu sudah menerima jika memang sepertinya hubungan dia dan PSG itu udah nggak ada turning point lagi, sudah tidak bisa bersama-sama, dan dia menerima harus pindah antara musim panas ini atau musim depan dengan status free transfer. Nah, jika musim depan, dia harus menerima kenyataan jika dia akan menjadi cadangan sepanjang musim dari Lucas Chevalier yang kemarin memang di-highlight oleh Luis Enrique tentang aspek distribusi permainan yang dirasa sedikit di atas Donnarumma gitu dari sisi kebutuhannya. Dan memang kalau kita lihat dari gaya bermain ya Donnarumma bukanlah seorang sweeper goalkeeper gitu ya. Dia memang lebih mirip Courtois lah ketika 1 lawan 1 zona itu jauh lebih baik gitu, refleks dan sebagainya. Kiper ortodoks lah gitu. Beda banget lah sama kiper-kiper yang disukai nama pelatih-pelatih Spanyol yang emang harus bisa juga distribusi bola gitu. Nah, ini yang mungkin mengeliminasi opportunity dia untuk pindah di musim panas ini, karena seperti kita ketahui Pep Guardiola lebih suka tipe sweeper goalkeeper yang emang bisa main sama kakinya juga, bahkan bisa assist kayak Ederson gitu. Dan Donnarumma dirasa lack of attribute di sana gitu. Jadi itu menurut gue mengeliminasi opsi ke Manchester City, dan City juga stated banget kalaupun akan ngambil kiper ya itu musim depan ketika Ederson sudah habis kontraknya, bukan sekarang gitu. Bahkan mereka kesulitan menjual Stefan Ortega gitu. Nah, Chelsea juga versi Fabrizio Romano kemarin tidak melakukan pendekatan. Bukan tidak mungkin, tapi memilih tidak melakukan pendekatan di musim panas ini. Itu berarti the real option di sini menurut gua itu adalah Manchester United. Sebenarnya United butuh kiper, ya. Kapan lagi sih ada kiper selevel Donnarumma tersedia di market dengan harga cuman 30 juta euro yang lu bisa tawar? Mungkin deal-deal di angka 20 juta euro. Karena kan musim depan udah free. Jadi posisi tawar PSG itu jauh lebih lemah. Dan bahkan udah statement banget nih dengan dicoretnya itu dia, berarti ini udah nggak bagian dari squad. Jadi posisi tawar MU itu sebenarnya lebih bagus. Jadi menurut gua seorang Christopher Vivel hari ini itu punya pilihan untuk dibuat. Apakah dia akan terus-terusan mencoba mewujudkan transfer Carlos Baleba sampai penutupan bursa transfer, atau dia bikin movement sekarang yang udah pasti aja, gua jalanin lah satu musim ini atau sampai Januari itu nggak punya gelandang bertahan yang gue butuhkan dan diinginkan oleh Ruben Amorim, tapi gue menyelesaikan permasalahan posisi kiper gue selamanya. Karena kita semua tahu betapa ya dari Amorim atau manajer sebelumnya terus menerus itu mendapatkan hasil buruk beberapa kali karena memang individual error yang dilakukan oleh Onana gitu. Dan itu membuat gua sebagai penonton bola mungkin dan fans Manchester United itu kembali ke masa-masa transisi yang pernah kalian alami, dan itu tidak mengenakan banget ketika kalian memiliki kiper seperti Fabian Barthez lah. Sampai dulu tuh ada iklannya kalau nggak salah, dia dapat iklan mentega. Gue inget banget tuh dia dapat iklan mentega gara-gara bikin blunder. Dia bikin blunder, jadi megang bolanya tuh nggak firm gitu. Dapat iklan mentega, men. Edan dulu tuh. Itu edan banget. Terus kalau kalian ingat ada eranya masih Motaibi dulu, ya. Jadi
intinya setelah Peter Schmeichel pindah, MU ada fase di mana mencari kiper dan trial and error kiper itu nggak enak banget turbulensinya. Sampai mereka ketemu Van der Sar. Nah, setelah ketemu Van der Sar, tahun-tahun terbaik dari Van der Sar itu juga nggak langsung smooth gitu, dan akhirnya baru ketemu David De Gea gitu. Dari situ ya kita semua tahu apa yang terjadi ya, udah kembali lagi ke era-era itu. Jadi menurut gua ini ada keputusan yang lebih pasti yang bisa dibuat oleh Christopher Vivol dan Ineos dalam hari ini. Ya udah, 200.000 pound, lebih dikit dari gajinya Sancho. Lu suruh Sancho pergi nih, ya, suruh Sancho pergi, udah itu bisa lu redistribute, bahkan lu masih untung sebenarnya. Jadi there is a decision to make, dan kalau gua karena I'm being always pragmatic, ya udah ini hajar aja nih Donnarumma, kapan lagi, dan emang cuman ke situ opsinya, dan Donnarumma tuh nggak menutup kemungkinan untuk mau pindah ke MU despite nggak ada European football di Manchester United pada musim ini. Dan dia udah bilang kok apabila memang dia harus didorong untuk pindah, dia tidak akan menerima penawaran yang dia tidak mau. Misalnya tiba-tiba ke Turki gitu ya, atau tiba-tiba ke tim Saudi. Kalau dia nggak mau, kalau dia nggak merasa itu kompetitif untuk dirinya sebagai pemain, dia nggak akan mau terima gitu. Despite PSG misalnya menerima transfer fee-nya gitu, penawarannya, dia nggak mau pindah gitu. Jadi harus dengan terms yang dia mau gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang gue pengen mengklarifikasi dan mengkonfirmasi sedikit, karena kemarin banyak banget DM yang masuk ke gue, "Bang, tolong ini konfirmasi bener atau enggak." Jadi sehari yang lalu itu berseliweran berita tentang rumor Mace Hilhurst itu akan ke Crystal Palace ya. Jadi gue di-tag-tagin banyak banget nih dari IG, dari Crystal Palace fanbase Indonesia mungkin, dari apa. Ini banyak banget nih yang, "Bang, tolong dong tanyain ini bener apa enggak," gitu. Ya. Gue coba cari di media-media yang kredibel, nggak ada yang ngangkat ini gitu. Nggak ada yang benar-benar ngangkat ini tentang apakah ini valid atau enggak gitu ya. Jadi karena gue berhubung gue juga nggak kenal secara pribadi dengan Mace gitu, ya gue secara rasional gue nanya aja sama yang udah pasti nggak salah lah gitu kan. Kemarin JIZ udah dibocorin di sini sama orangnya, dan benar akhirnya JIZ pindah ke Sassuolo. Jadi gue chat langsung Fabrizio, gue mau telepon tapi dia sibuk. Jadi gue chat dia, nih gue bocorin dah chatnya, nih gue tanya langsung sama dia, nih gue bilang, "My friend, ya mate, sorry, gue pengen tanya satu pertanyaan. Ada rumor jika Mace Hilhurst itu akan ke Crystal Palace. Lo tahu sesuatu nggak soal ini?" Dia bilang, "No idea, my friend." Udah singkat, padat, kagak tahu gitu. Antara kagak tahu atau emang ini sebenarnya rumor ini nggak bener gitu. Kalau misalnya itu bener, dia bakal langsung jawab lagi chat gua gitu. Ada nih, ya udah kita omongin dah gitu. Ya, gue mau telepon lu nih kalau misalnya ada gitu, dan dia nggak follow up lagi, ya berarti ini nggak benar gitu ya. Asumsi gue gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini semoga menjawab ya ke rasa keingintahuan kalian terkait rumor ini, terutama para pecinta timnas ya, yang mungkin ya kita semua ingin lihat lah dia nyetel akhirnya di timnas gitu dan main bagus. Dan kalau dia main di Inggris kan, terutama di Premier League, wah gila, bangga banget gitu kan. Kita sebagai warga pecinta bola lokal gitu, akhirnya ada punya pemain timnas yang main di Liga Inggris. Oke, nah berikutnya ini juga ada bombshell yang kedua. Itu adalah sebuah ultimatum dari Alejandro Garnacho yang disampaikan ke Manchester United kemarin. Ini juga berita yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, sebuah ultimatum dari Garnacho, karena dia bilang, gue mengutip ya Fabrizio, dia bilang gini, "Pada dasarnya Garnacho menyampaikan ke United, jual saya ke Chelsea atau saya siap duduk di bangku cadangan 6-12 bulan ke depan." Jadi intinya dia hanya ingin pindah ke Chelsea. Tawaran dari Saudi tolak, tawaran dari klub lain tolak, tawaran dari Italia tolak. Dia hanya ingin Chelsea karena Chelsea dan Garnacho sudah mencapai kesepakatan personal ya. Dan dia ingin bertahan di Liga Inggris dan preferensi timnya adalah
itu Chelsea. Karena dia melihat dirinya ada di sisi kiri bersama Xavi Simons, Cole Palmer, Joao Pedro atau Liam Delap gitu kan, Enzo Fernandez, Moise Caicedo. Dia merasa tim ini mungkin bisa menjadi kekuatan yang mendominasi tahun-tahun mendatang gitu. Dan itu cukup ironis ya. Ini gue pengen fact check dulu sedikit ya. Ada beberapa statement yang gue sampein tentang Chelsea yang itu jamak melakukan background check dulu terhadap pemain-pemain yang akan dia datangkan. Nah, ada yang bertanya ke gue, Bang, kalau emang Chelsea ngelakuin fact checknya segitu dalamnya, kenapa Garnacho tetap diakuisisi padahal attitude-nya kurang? Nah, attitude kurang itu yang harus kita determine sama-sama parameternya apa, my friend, ya. Dari sisi Chelsea, ya, yang dimaksud dengan fact check itu selain tentunya entourage, agen, istri, itu seperti apa karakternya. Yang paling utama dulu itu adalah satu, apakah sang pemain itu memiliki etos kerja tinggi atau enggak. Nomor dua, distraksinya banyak atau enggak. Dalam artian, ini orang suka kehidupan malam atau enggak, ngerokok atau enggak, suka minum-minuman atau enggak. Karena tuh jamak banget pemain datang. Ya, mungkin itu di era 2000-an ya, 2000-an, 2006 lah sampai batasnya di situ. Itu pemain datang tuh ke sesi latihan mabok karena dugem malamnya gitu. Nah, fact check yang gue maksud tuh itu seperti apa habit dia, apakah dia berkeluarga. Kalian ngeh nggak kenapa Alex Ferguson itu hanya mau membeli pemain yang udah punya istri dan anak, karena dia tahu setelah selesai latihan dia akan pulang ke rumah sama keluarganya gitu. Kalau lu masih playboy lifestyle apa gitu-gitu tuh nggak kena tuh sama Ferguson. Nah, dari Chelsea nggak apa-apa lu single, nggak apa-apa lu nggak menikah misalnya, selama lu punya partner tetap dan tidak dunia malam, tidak, intinya profesional lah. Jadi seperti apa kurang lebih. Nah, dari karakter itu yang dilakukan background check ya dan diverifikasi di Athletic, Chelsea sudah melakukan background check terhadap Alejandro Garnacho dan tidak ada permasalahan indisipliner, tidak ada permasalahan karakter. Yang terjadi sekarang adalah Alejandro Garnacho itu forcing move, memaksa untuk pindah karena memang sudah tidak ada kecocokan dengan Amorim. Sesimpel itu. Dan Amorim juga udah ngeluarin statement kan kemarin. He has nothing against Garnacho, dia bilang gitu. Tapi memang kadang nggak cocok aja dan nggak bisa dipaksain gitu. Jadi nggak sepenuhnya salahnya dia untuk meminta destinasi yang dia pengen, terlepas mungkin caranya ya nggak etis aja lo nge-ultimatum tim lo sendiri gitu, klub sendiri yang mungkin udah memberikan kesempatan untuk lu menjadi bintang dunia sekarang. Yaitu debatable lah ya untuk fansnya Manchester United. Mungkin kalian bisa lebih menilai ketimbang gua gitu. Kalau gua kan hanya bacain beritanya aja gitu ya, kurang lebih ya. Itu dia. Dan sekarang kita masuk ke update dari Carlos Baleba ya. Ini yang kemarin juga update di Athletic, David Ornstein, gue bacain ya. David Ornstein memberikan sebuah update terkait situasi Carlos Baleba dan upaya Manchester United. Nah, sekitar 2 atau 3 episode sebelumnya gue udah infoin kalau United tuh sebenarnya udah melakukan kontak via perantara ke kubunya Baleba dan Brighton untuk mengetahui 2 hal. Apakah pemainnya mau ke United atau tidak? Yang kedua, kira-kira berapa harganya? 2 ini kan. Nah, sekarang dengan upaya ini tuh sudah ada titik terang. Ya, kurang lebih tentang 2 pertanyaan itu. Nomor 1, apakah pemainnya mau atau enggak? Fix mau. Baleba fix mau ke MU gitu. Ya. Kenapa MU bergerak sekarang? Ini pertanyaan berikutnya nih yang menjadi kepingan puzzle yang harus kita selesaikan bersama. Karena sisa kontrak Baleba ini kan 3 tahun. Begitu masuk ke musim depan, itu fix Brighton akan menjual Baleba. Karena sisa kontrak 2 tahun, kalau nggak dijual pada saat itu, dia nggak bisa punya kesempatan lagi untuk mendapatkan transfer fee dari seorang Baleba. Nah, jadi United bergerak sekarang karena dia nggak pengen ada bidding war di tahun depan. Karena kalau tahun depan dia ikut bidding war, ada kemungkinan dia kalah. Karena yang mau banyak gitu. Itu kenapa MU bergerak sekarang. Nah, itu versi dari David Ornstein gitu ya. Nah, versi yang kedua,
player agreement itu bukanlah menjadi permasalahan sekarang karena definitely Balebanya mau dan economical aspek yang dirasa diminta oleh Baleba itu bukanlah masalah untuk Manchester United. Jadi bracket permintaan gajinya tuh nggak tinggi-tinggi banget dan pemainnya mau gitu. Nah sekarang berapa harganya gitu. Nah versi dari Athletic dan David Ornstein, jika ditransfer sekarang itu permintaan dari Brighton itu adalah mirip-mirip harga yang mereka dapatkan dari Moise Caicedo ketika ditransfer ke Chelsea. Itu berarti 115 juta pound sterling. Lebih gede lagi dari early assessment kemarin yang kurang lebih sekitar 100 juta pound. Nah, pertanyaannya bagaimana cara antara United mengumpulkan 115 atau United menego biar nggak 115 gitu kan sekarang untuk bisa akhirnya ini terjadi. Makanya judul gua di episode kali ini itu adalah tikungan terakhir Manchester United di transfer kali ini menurut gue. Jadi antara lu tikungan terakhir mau ngambil yang udah pasti dan lo menang, at least lu dapet ponten kalau orang Medan bilang 9 lah di jendela ini. Kalau lu dapet Donnarumma menurut gue, karena lu udah menangin Sesko, Mbeumo, kemudian ada Matheus Cunha, terus lu dapet Donnarumma. Secara ponten dari 10 lu 9 my friend. Ya. Kalau lu dapet Baleba, mungkin lu 9,5. Ya, tapi kemungkinan untuk lo lepas atau nggak dapat Baleba sampai ke penutupan jendela dan hari-hari terakhir itu lebih gede ketimbang lu mendapatkan Donnarumma. Jadi ini ada di tikungan terakhir menurut gua. Kalau gua being pragmatic, gua akan go big untuk Donnarumma. Karena dengan begitu gue punya napas untuk menyelesaikan di jendela transfer berikutnya. Karena kalau buat sekarang langsung bersaing juara, menurut gua terlalu dini, ya. Kita semua tahu lah gimana Arsenal, ya, butuh waktu berapa nih udah jadi runner up berapa kali bang? Lu kan sebagai produser pecinta Arsenal pasti lebih tahu. 3 musim nih, udah 3 musim tuh jadi runner up, ya. Seenggaknya ada stepping stone dulu dari sekarang kan musim lalu kan 15 ya kalau nggak salah ya. Naik dulu ke 4 besar gitu kan di jendela transfer Januari, coba lagi ketok si Baleba ini. Atau di musim panas mendatang. Jadi udah lengkap nih kepingan puzzle lu. Tinggal beresin ini sama sayap kanan menurut gua, pengganti jangka panjang Diogo Dalot gitu. Karena yang lain udah bagus kok gitu. Tinggal matengin aja. Nah, itu kenapa menurut gua ini tikungan terakhir my friend. Jadi kalau gua jadi Christopher Vivel, gua akan pastiin yang udah pasti dulu. Jadi seenggaknya ponten gua 9, sekarang bolanya tekanannya ada di Amorim. Nih, semua ingredient 10 yang lu minta 9 gue deliver, ya. Sekarang gimana caranya lu bisa memberikan ke gue prestasi gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih. Nah, sebelum itu kita masuk juga ke statistik dari Baleba ini. Kenapa Baleba ini kekeh diminta oleh Amorim? Gue maunya dia gelandang bertahan gue. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana dia memiliki retention ball, jadi melindungi bola ketika under pressure itu masuk top 10 musim lalu ya. Ini 5 pemain yang ada di atas dia itu ada Pavlovic di Munchen karena mungkin Pavlovic juga secara bodybuilding lebih gede kan gitu. Ada Andre Santos, Warren Zaïre-Emery, Massimo Perrone di Como, kemudian Casado Barcelona, lanjut Pedri Barcelona dan Carlos Baleba. Nah ini secara menit main mungkin ya beberapa di antara pemain ini ada yang mungkin nggak sebanyak Baleba atau dia memang ada di atas tapi mungkin mainnya nggak sesering Baleba karena ini hampir semua pertandingan dia main kan di Liga Inggris musim lalu ya. Jadi secara kemampuan dia retention ball ketika under pressure, jadi ketika dia dikejar 2, 3, 4 pemain gitu kan, dia bisa mempertahankan bola dengan baik sampai 86,3%. Itu yang pertama alasannya. Karena kan dia bilang dia butuh intensity orang Amorim untuk akhirnya bisa menjadi pemain yang memiliki stamina, memiliki visi dan juga intensitas untuk bisa menjadi kepingan yang penting dalam hal membangun lini tengah di sekitarnya. Nah, kedua itu bagaimana seorang Baleba ini memiliki successful tackle tuh persentasenya tinggi banget, 88% ya. Jadi
dia meregain bola dan akhirnya menjadi awal untuk membangun fast break. Jadi tingkat rata-rata fast break musim lalu tuh tertinggi all time ya, dibanding musim-musim yang sebelumnya. Musim-musim yang sebelumnya mungkin lebih banyak main ball possession, tapi mulai musim kemarin itu jumlah tim yang bermain dengan fast break itu lebih banyak secara statistik gitu. Ya, kita lihat seperti apa juga dia memiliki kemampuan di aspek-aspek yang lain seperti aerial volume, shot akurasi, goal threat, carry possession, pass progression. Ini sebenarnya juga nggak jelek gitu. Tapi sisi defensif yang dia miliki, sisi physicality yang dia miliki, stamina itu menjadi alasan dan intensitas alasan akhirnya dia yang dipilih oleh seorang Amorim untuk menjadi gelandang bertahannya dia. Nah terakhir kita masuk ke Eze ya. Eze akhirnya dikonfirmasi itu ada ketertarikan dari Spurs. Karena nih Arsenal lama banget nih bergeraknya nih Bang Yafet. Mohon maaf nih Bang Yafet ya. Karena terlalu lama kemarin setelah Community Shield ini Steve Parish, presiden dari Crystal Palace mengkonfirmasi jika Mark Guehi dan Eze akan dilepas gitu ya. Tuh udah dikonfirmasi nih sama yang punya klub nih ya. Dan Spurs menyatakan ketertarikannya dan akan melempar penawaran resmi minggu ini. Ya, jadi expect beberapa hari ke depan akan ada penawaran resmi. Jadi watch out Arsenal. Karena Arsenal sampai sekarang belum melempar tawaran karena menunggu pelepasan Alexander Zinchenko, Fabio Vieira, Reiss Nelson, dan Sambi Lokonga. Dia harus ada antara 4 ini dilepas dulu sebelum akhirnya bisa nawar Eze gitu. Dan tawaran tersebut itu nggak terlalu jauh dari ekspektasi Crystal Palace, ya sekitar 60 juta pound sterling lah yang di slap ya untuk harga seorang Eze karena kontraknya menyisakan 2 tahun lagi. Jadi kalau Palace nggak jual sekarang, musim depan udahlah hancur lah gitu, udah pasti nggak akan dapat recoup lagi. Jadi kita lihat nanti progresnya seperti apa. Terakhir kita recap sedikit, sudah seberapa besar tim-tim Inggris itu menghabiskan uang di jendela transfer musim panas ini sejauh ini ya. Di peringkat pertama masih ada Liverpool yang menjadi tim dengan pengeluaran terbesar dengan 252 juta pound, tapi juga menjual pemain sebesar 168 juta pound. Jadi ini run rate-nya masih aman nih, minusnya masih 90 juta pound, ya masih relatif oke lah gitu. Nomor 2 ada Chelsea yang sangat sehat sekali my friend. Keluarin 240 tapi masuk 205. Jadi cuman minus 35 juta. Memang kamu ya, Clear Lake Capital dan Todd Boehly, kamu jenius sekali my friend. Di peringkat ketiga ada Manchester United, belum ada pendapatan tapi udah keluarin hampir 200 juta pound. Kemudian di peringkat keempat ada Arsenal yang sudah mengeluarkan 192 juta pound tapi baru menjual 9 juta pound. Dan terakhir ada Manchester City dengan 153 juta pound dan menjual 31 juta pound sterling. Itu dia, sudah begitu banyak uang dihambur-hamburkan di bursa transfer musim panas ini. Di mana peringkat tim kalian dan apakah kalian sudah puas dengan aktivitas belanja tim-tim kesayangan kalian? Langsung bergabung di kolom komentar. Nah itu dia, terima kasih, episode kali ini cukup segitu saja dan kita akan segera kembali lagi bertemu di hari Kamis. Gue ingin ngingetin juga buat kalian semua kalau milestone Subathon UK untuk 75.000 subscriber masih kita tungguin dan rencananya akan berangkat di tanggal 10 September. Kalian akan mendapatkan 5 big match ya, 4 Premier League, 1 Liga Champion untuk kita cover bersama secara live dan juga akan ada dokumenter dan gue juga akan tetap mengeluarkan episode FMS setiap harinya terlepas gue ada di sana. Bedanya episode FMS-nya latar belakangnya di stadion kesayangan kalian. Itu aja sih, dan beritanya lebih fresh aja karena langsung di sana ya. Jadi akhir kata Hanif Tamirin pamit, sampai jumpa di episode hari Kamis ya. Dan seperti biasa, have a lovely day.